Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom adik-adik, berjumpa lagi di Ibadah Sekolah Minggu GKE Immanuel Barongtongko. Adik-adik, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah secara online bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik sudah siap? Mari kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan, dengan semangat. Mari bangkit berdiri adik-adik. Kita mengangkat pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus
Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik di rumah, sikap berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Dari malam kami tidur hingga paginya kami bangun, Engkau telah menyertai kami dan memberkati kami ya Tuhan. Bapa, berkati juga ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan dalam ibadah kami ya Tuhan, berjalan lancar. Bapa yang ada di surga, berkati juga ya Tuhan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, sehingga selalu diberikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan, oh bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan, oh bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan, oh bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan, bersama-sama. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setelah kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus selalu sertai kami. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu ini, supaya kami taat dalam melakukan segala hal. Ini doa kami, haleluya, amin.
Salam adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang turunnya Roh Kudus kepada para murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik dapat membaca cerita ini di dalam Alkitab, yaitu di kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua hingga pasal yang ketiga. Adik-adik, kita akan menyaksikan tayangan video berikut ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir. "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu." Nah, adik-adik, tadi kita bisa melihat bagaimana sesuatu yang luar biasa terjadi ketika para murid telah menerima Roh Kudus. Mereka dapat berkata-kata
dalam bahasa-bahasa lain ya adik-adik, sehingga orang banyak yang pada waktu itu berkumpul yang berasal dari berbagai bangsa dapat mengerti apa yang dikatakan oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus telah berjanji bahwa Ia akan memberikan Roh Kudusnya pada para murid-murid, dan Tuhan Yesus menepati janji itu. Tapi adik-adik, Roh Kudus tidak hanya diberikan kepada para murid-murid saja ya, tetapi Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, termasuk kakak, adik-adik, papa, mama, dan semua orang yang percaya. Dan saat Roh Kudus itu ada dalam diri kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dalam diri kita melalui Roh Kudusnya yang akan selalu menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik, kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Dan katanya kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang selalu taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan menyertai mereka dalam setiap masa pertumbuhan dan pendidikan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar dan selalu taat akan nasihat orang tua mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat papa mama, kiranya Tuhan pun tetap memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, dan memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati mereka dan memberikan mereka kesembuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pendeta, penginjil, penatua, diaken, guru-guru sekolah minggu, dan setiap orang yang melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, hingga kami boleh melakukan pelayanan kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, buat setiap pemimpin kami Tuhan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik untuk memimpin negara kami ini, sehingga setiap rakyat boleh hidup dalam damai dan sejahtera. Tuhan Yesus, ini doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalannya. Dan ini dia. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah
Tuhan. Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 11. 11. Janganlah Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Pasal 12 ayat 11. Janganlah Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. biarlah Biarlah rohmu rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Dan ini dia ayat hafalan untuk minggu ini. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu dalam hidup kami, anak-anak-Mu, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan ini sehingga boleh berkenan bagi pelayanan sekolah minggu kami. Tuhan, berkati juga orang tua kami, pekerjaan mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat-sangat mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, yaitu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan kita angkat pujian, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
akan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Dan mari kita menutupnya dengan berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menyertai adik-adik sekolah minggu dan kami semua. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Luputkan kami dari setiap bencana, malapetaka, sakit penyakit. Tuhan yang menguatkan kami. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, marilah kita selalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan menaati protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang terjadi saat ini. Adik-adik, ingatkan, yang pertama, gunakanlah masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun pada air yang mengalir, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.